Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Calon pemimpin bangsa di masa depan tentunya masih semangat semuanya, bukan? Pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali tentang teks berita, yaitu kita akan belajar bersama tentang struktur dan kaidah berita. Kemarin kita sudah membahas bagaimana unsur 5W dan 1H dan bagaimana membuat berita itu bisa menarik, penting, berdasarkan aktual dan faktual. Tapi hari ini materinya adalah struktur berita. Sesuai dengan tujuannya, berita itu disampaikan untuk memberi informasi. Informasi yang disampaikan adalah informasi yang faktual atau yang sangat penting. Maka hari ini kita akan belajar bersama, yaitu teks berita, yaitu tentang strukturnya. Bagaimana, masih semangat? Tepuk tangan, Jon. Teks berita disusun berdasarkan struktur, yaitu ada 3 ya. 1, kepala berita atau yang disebut dengan lead. Umumnya pembuka atau peristiwa berita itu adalah terletak di awal, dan biasanya berita itu apa yang akan dibahas. Nah, biasanya ini berisi tentang apa, mengapa, atau siapa. Jadi ada 3 pertanyaan yang biasanya mencakup dalam kepala berita. Yang kedua, yaitu tubuh berita. Tubuh berita adalah berisi proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi, misalkan berdasarkan fakta yang ada. Biasanya ini menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa ada peristiwa itu? Maka di situ dijelaskan dengan tubuh berita. Dan proses berita itu terjadi bisa melalui sebuah pertanyaan bagaimana. Misalnya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, ini adalah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi di sini sudah lebih menjelaskan. Jadi kalau ada kepala, tubuh dalam berita itu ada seperti itu. Nah, nanti penjelasannya kita lihat pada contoh-contoh teks berikutnya. Yang ketiga, yaitu ekor berita. Ekor berita ini berisi tentang referensi atau narasumber dalam berita. Dan bisa ada, bisa tidak dalam ekor berita, tetapi itu hanya mengikuti saja. Jadi kalau kepala berita, kemudian tubuh berita, ekor berita, nah semuanya itu adalah struktur pembentuk sebuah teks berita. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Kalau belum paham, nanti bisa kita diskusi bersama pada akhir acara ini. Kajian kita yang kedua adalah tentang kaidah kebahasaan teks berita. Yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan teks berita berarti adalah apa saja yang mendasari pembuatan berita itu berdasarkan unsur kebahasaannya. Kita bahas di sini ada 7 yang akan membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama adalah bahasa yang baku, bahasa yang baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Yang keempat adalah konjungsi temporal, dan yang kelima adalah kronologis. Keenam, keterangan waktu. Dan yang terakhir adalah kata kerja mental. Baik, saya bahas satu persatu.
Yang dimaksud dengan bahasa baku adalah bahasa yang menjadi penggunaan secara umum, yaitu bahasa yang digunakan oleh masyarakat berdasarkan kaidah kebahasaan, yaitu dalam hal ini adalah standar bahasa baku terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang kedua, biasanya berisi kalimat langsung. Kalimat langsung itu petikan-petikannya dari narasumber yang dibacakan seseorang. Apa yang dikatakan? Nah, pendapatnya apa? Bagaimana? Kemudian konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa adalah mengikuti atau penggunaannya sesuai dengan kalimat yang tidak langsung. Nah, jadi bahwa. Yang keempat, konjungsi temporal adalah urutan waktu, misalnya kata kemudian, lalu, setelah itu, dan seterusnya. Yang keenam yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu ini biasanya menjelaskan waktu terjadinya peristiwa agar peristiwa berita itu bisa dipahami secara benar. Terakhir kita bahas adalah kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang digunakan untuk mengklaim atau verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, nah ini. Atau juga bisa suka, khawatir, berpikir, mengerti, dan seterusnya. Itu adalah partisipasi dari sebuah penginderaan, terutama dalam sebuah fenomena. Demikian anak-anakku yang berbahagia, calon pemimpin masa depan. Semoga kalian bisa tercerahkan dengan sedikit materi kita belajar pagi hari ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.